Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat dari kelas 12 IPA 1. Dan yang terhormat Ibu Juriah selaku guru biologi 12 IPA 1 dan juga sebagai penguji praktikum pada kali ini. Dan di sini saya akan mempraktikkan teori osmosis dengan kentang sebagai bahan percobaannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan dalam praktikum. Saya sudah menyiapkan sendok, kentang 3 biji, dan 3 air mineral serta penggaris. Di sini saya sudah menghitung kentang, dan setiap kentang itu berukuran 3,5 cm. Oke, semuanya sudah sama. Untuk step yang pertama, kita akan memasukkan garam 1 sendok makan garam ke dalam air mineral. Oke, saya akan mengaduk hingga terlarut. Oke, dan saya akan meneruskan dengan memasukkan gula ke dalam gelas air yang kedua. Oke, udah terlarut. Saya akan memasukkan kentang ini ke dalam 3 gelas tersebut. Oke, yang pertama saya masukkan ke dalam larutan air garam. Oke, untuk yang kedua saya akan memasukkannya ke dalam larutan air gula, dan yang ketiga saya akan memasukkan ke dalam air yang biasa, air mineral biasa. Oke, kita akan menunggu selama 30 menit apa yang akan terjadi kepada 3 kentang tersebut. Jadi waktu sudah menunjukkan angka 30 menit. Mari kita lihat apa yang terjadi terhadap 3 kentang tersebut. Oke, kita mulai dari kentang yang pertama tadi dengan larutan air garam. Sepertinya ini mengalami sedikit perubahan ya, dari panjangnya dan ukurannya ya, mengalami sedikit perubahan. Yang tadi 3,5 menjadi 3,3 cm. Dan juga kita lihat teksturnya sangat lembek, lentur, dan sedikit warna kuning pucat ya. Oke, kita taruh kembali. Kita ambil kentang dengan larutan air gula. Oke, mari kita cek apakah mengalami perubahan dalam segi tidak mengalami sedikit perubahan, tetapi teksturnya cukup lentur ya, tapi tidak terlalu lentur juga. Oke, untuk yang ketiga kita cek kentang dengan air biasa. Oke, lihat teksturnya masih sangat keras, tidak terjadi perubahan sedikit pun, tidak mempengaruhi ya, masih seperti kentang semula pada awalnya. Oke, sekarang kita ukur apakah terjadi perubahan kepada kentang yang direndam di dalam air mineral. Oh, ternyata bertambah sebanyak 4 cm. Dari yang tadinya 3,5 cm menjadi 3,9 cm. Ini bertambah. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi osmosis merupakan perpindahan sel molekul-molekul pelarut dari molekul konsentrasi pelarut tertinggi menuju ke konsentrasi pelarut terendah.
melalui membran selektif permeable. Kita menuju ke percobaan yang pertama tadi, di mana kentang dimasukkan ke dalam larutan air garam itu menyebabkan kentang menjadi lunak dan berubah ukurannya menjadi lebih kecil. Itu dikarenakan air garam bersifat hipertonis, yaitu larutan ini konsentrasinya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel kentang. Itu menyebabkan kentang menjadi lunak dan juga berkurang ukurannya. Pada percobaan yang kedua kan tadi kentang dimasukkan ke dalam larutan gula. Ini menyebabkan kentang menjadi sedikit lembek dan juga sedikit lentur, tapi tidak terlalu lentur juga. Ini karena kentang bersifat hipotonis terhadap larutan gula. Ini menyebabkan sel-sel di dalam kentang keluar dari sel-sel kentang, sehingga kentang mengurut dan juga mengalami perubahan pada teksturnya yang menjadi lunak. Karena pada intinya semakin besar larutan hipertonis, semakin lembek juga kentangnya gitu. Pada percobaan yang ketiga, yaitu di mana irisan kentang dimasukkan ke dalam air mineral biasa, menyebabkan kentang ini menjadi lebih besar ukurannya dan juga teksturnya lebih keras. Karena ini air mineral bersifat hipotonis, yaitu larutan zat pelarutnya larutan konsentrasi zat pelarutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel kentang. Ini menyebabkan sel-sel di luar kentang, sel-sel air di luar kentang masuk ke dalam sel-sel kentang dan menyebabkan kentang berukuran lebih besar dan teksturnya lebih keras. Sekian praktikum yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.